Kali ini saya mau coba berbagi tips bagaimana sih caranya PPDB online untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, saya banyak tuh mendengar kabar atau banyak teman-teman menanyakan kepada saya gimana sih caranya daftar sekolah anak online. Nah, kan banyak ibu-ibu yang masih kurang paham ya mengenai PPDB online ini. Nah, untuk video kali ini saya mau coba berbagi tips cara mudah PPDB secara online, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kita simak ya. Sebelum kalian memulai untuk PPDB online atau mendaftarkan anak kalian secara online, kalian harus siapkan dulu jaringan internet kalian. Nah, jaringan internet di sini harus kuat karena kan banyak tuh yang memasuki atau membuka link PPDB online-nya. Jadi server siapa yang paling kuat dia yang bisa masuk. Nah, saya sarankan menggunakan wifi atau bisa kita menggunakan laptop karena servernya lebih kuat. Namun dari handphone juga bisa, cuman terkadang karena handphone itu servernya kurang kuat, jadi terkadang ia sering gagal masuk ke situs tersebut. Nah, kita mulai aja ya. Oke, ini tampilan desktop saya. Sekarang kita buka internetnya. Kalian bisa menggunakan Firefox, Internet Explorer, ataupun Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Oke, kita lanjut. Kita buka Google Chrome-nya. Oke, nah di sini kita masuk ke PPDB online-nya dulu. Karena saya akan coba kita mulai di PPDB Batam dulu ya, kita coba PPDB strip batam.id. Oke, enter. Nah teman-teman, ini hanya sebagai contoh aja ya. Jika kalian tinggal di daerah misalnya Medan atau dimanapun, kalian hanya cukup mengganti PPDB strip daerah kalian.id. Oke, karena ini saya akan coba daerah Batam, saya akan buka PPDB strip batam.id. Nah, setelah kita buka di sini banyak nih teman-teman, sampai 10 website. Nah, 10 website ini bisa kita coba satu-satu. Seandainya website pertama gangguan, itu berarti banyak situs yang mengunjungi. Jadi karena terlalu penuh, jadi dia tidak bisa menampung lagi. Kita coba di situs 2 dan seterusnya sampai kita bisa buka linknya ya. Oke, di sini kita coba buka website pertama dulu. Kita klik. Kita tunggu lagi proses. Wah, ternyata bisa ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, di sini ada tata cara atau prosedur pendaftaran PPDB. PPDB itu sendiri penerimaan peserta didik baru secara online. Nah, di sini yang pertama yang harus kita laksanakan dulu ialah calon peserta PPDB mengisi formulir pendaftaran secara online pada website. Nah, ini PPDB strip daerah kalian masing-masing ya, dan diakhiri dengan .id. Oke, setelah kita masuk dan mengisi formulir, kita masuk ke tahap 2. Ke tahap 2 yaitu calon peserta PPDB mengirim formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan melalui WhatsApp operator. Nah, nanti kalau setelah kita isi formulirnya akan ada nomor yang keluar. Nah, di situ nanti kita kirimkan berkas persyaratannya. Setelah kita kirim, poin ketiganya, operator sekolah akan
memverifikasi sesuai lokasi. Kemudian calon peserta yang telah diverifikasi bisa mencetak bukti pendaftarannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada informasi jadwal PPDB-nya, kontak operatornya, kuota PPDB itu berapa banyak yang diterima melalui online, cek tokennya. Cek token ini jika kita sudah mengisi formulirnya dan telah diverifikasi, atau kita mau melihat status kita apakah sudah diverifikasi, apakah belum diverifikasi. Kita lanjut. Kemudian persyaratan dokumen, kita bisa lihat apa-apa aja persyaratannya. Kemudian video tutorial ini video cara kita mendaftarkan PPDB secara online. Alur PPDB ini bisa secara prestasi, zonasi, atau pindahan. Nah, ini skor prestasi bisa kita cek nanti dari PPDB ini. Jika prestasi kita tinggi, maka kita akan berada di peringkat pertama. Oke. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua yaitu PPDB. Nah, di sini yang kita pilih PPDB ya, teman-teman. Nah, di sini ada isian formulir, daftar peserta, hasil seleksi, pengajuan daftar ulang, sebaran peserta, dan peserta daftar ulang. Sebelum saya masuk ke isian formulir, saya jelaskan sedikit mengenai isian formulir ini. Kita isi data kita yang akan kita tujukan ke sekolah mana anak kita akan kita daftarkan. Lanjut, daftar peserta ini setelah kita mengisi formulir, maka nama kita akan masuk ke dalam daftar peserta sekolah yang kita tuju, dengan catatan formulir kita harus sudah diverifikasi dulu ya teman-teman oleh operator sekolah. Nah, hasil seleksi dari banyak orang yang mendaftar di SMP, contoh SMP 1, maka misalnya akan diterima 20 orang. Nah, jika kita lulus, maka nama anak kita akan muncul di hasil seleksi. Kemudian pengajuan daftar ulang itu akan ditentukan oleh pihak sekolah tanggal berapa pengajuan ulangnya. Kita hanya bisa mengecek. Sebaran peserta itu bisa kita lihat zonasi. Oke, peserta daftar ulang. Nah, di sini nanti setelah selesai semua kita akan diminta untuk mendaftar ulang. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Kita mulai dengan isian formulir. Kita pilih aja. Nah, di sini udah muncul ya, ada data calon peserta. Karena kita belum mulai, kita bisa memilih. Ini ada poin taskbar di atas, ada baru, edit, simpan, batal, data prestasi, cetak, dan cetak bukti. Nah, sekarang kita coba tekan baru. Namun bagi kalian sudah daftar dan hanya mau mengecek apakah statusnya udah diverifikasi atau belum, cukup kalian isi di sini ya, cari peserta, isi dengan nomor token dan nick, lalu tekan enter. Nih bisa kalian isi nomor token yang ada di formulir sama nomor nick yang telah kalian daftarkan. Setelah ini ntar kalian tinggal enter aja, maka akan muncul data kalian apakah statusnya udah diverifikasi apakah belum. Oke, sekarang kita coba baru. Oke, pilih yang baru. Nah, di sini kita diminta isi datanya, kita bisa isi. Kita isi di sini zonasi, kita pilih. Nah, saran saya, jika sekolah kalian lebih dekat dengan rumah kalian, lebih baik kalian memilih jalur zonasi ya, karena itu peluangnya akan lebih besar. Kemudian kita isi nick, kita isi nama anak kita, tempat lahir, agamanya udah ada, tinggal kita ganti aja. Oke. Ini PPDB ini tergantung, jika anak kalian masuk SMP kita pilih SMP. Oke, ini jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin anak kalian. Kita lanjut, ini alamat calon peserta didik. Di sini kita
isi alamat lengkap sesuai dengan KK, RT-nya, RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, atau kota. Di sini ada lokasi calon peserta didik dalam map. Nah, peta lokasi ini kalian isi sesuai alamat kalian. Patokan tempatnya bisa kalian isi sesuai dengan rumah kalian, misalnya patokannya dekat masjid dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih peta wilayah mapnya. Nah, setelah kalian sesuaikan, kalian tetapkan lokasi. Kemudian data orang tua. Di sini kalian isi nama ayah, nama ibu, nomor handphone, dan asal daerah. Di sini jika kalian berasal dari luar kota, kalian bisa pilih luar kota. Jika kalian berasal dari dalam kota, kalian bisa pilih dalam kota. Lanjut, di sini ada pilihan sekolah. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama ini saya sarankan tempat yang lebih dekat dengan rumah kalian, karena jika kalian memilih jalur zonasi, karena peluang yang akan diterima itu dekat dengan rumah kalian. Kalian pilihnya dari sini, poin di sini, pilih sekolah. Karena saya belum isi lokasi, kalian pilih pilihan kedua. Kita lanjut ya. Persetujuan pengajuan formulir ini bisa kalian centang aja. Kemudian setelah kita isi semuanya, akan muncul nomor handphone operator sekolah yang akan kita kirimkan berkas persyaratannya ke salah satu nomor ini. Di sini nomornya sesuai dengan bulan lahir anak kalian. Jika anak kalian lahirnya bulan Januari, di sini ada nomor handphone sesuai dengan bulan lahir kalian. Setelah itu, ini statusnya belum diverifikasi, kemudian kita pilih simpan. Setelah kita simpan, status kita belum diverifikasi, kita langsung kirim persyaratan kepada nomor operator yang tertera tadi. Kemudian kita beritahu bahwa kita telah mendaftar online dan mereka akan verifikasi. Kemudian kita bisa cetak atau cetak bukti bahwa kita sudah mendaftar online. Gampang kan teman-teman? Nah, seperti inilah cara PPDB online bagi kalian atau bagi ibu-ibu yang sangat kebingungan banget atau punya kendala dalam mendaftarkan anaknya secara PPDB online. Video ini bisa sangat rekomendasi banget untuk membantu PPDB online anak kalian. Saya rasa cukup di sini saja video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe ya. Dan bagi kalian yang senang dengan video-video saya, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa tahu ilmu yang kalian dapatkan dan agar kalian bisa update terus video dari saya. Terima kasih.